Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 12, ketemu lagi dengan Ibu dalam siklus akuntansi perusahaan jasa setelah sebelumnya kalian belajar di tahap awal, yaitu tahap pencatatan. Kalau di video sebelumnya bahwa dalam siklus akuntansi perusahaan jasa itu ada 3 tahap, yaitu tahap pencatatan, kemudian tahap pengikhtisaran, dan tahap pembuatan laporan keuangan. Kali ini kita akan belajar di tahap pengikhtisaran. Baik, kalau secara umum dalam tahap pengikhtisaran, kemarin dipelajari yaitu tentang pembuatan neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Apa itu tahap pengikhtisaran? Tahap pengikhtisaran yaitu tahap untuk membuat ringkasan dari data keuangan yang sudah diproses sebelumnya. Tujuannya agar data-data keuangan perusahaan menjadi semakin mudah sehingga dapat dianalisis sebagaimana halnya kalian menganalisis laporan keuangan dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, dalam tahap pengikhtisaran yang pertama itu adalah tahap pembuatan neraca saldo. Tapi kalian harus paham dulu apa itu neraca saldo. Neraca saldo itu adalah kegiatan pencatatan pada setiap transaksi perusahaan yang meliputi laporan penjualan, kemudian ada biaya, hutang piutang, dan sebagainya. Di sini adalah fungsi dari neraca saldo untuk memverifikasi apakah saldo debit dan kredit menunjukkan jumlah yang seimbang. Tujuan dari neraca saldo yaitu untuk mengetahui keseimbangan jumlah debit dan kredit seperti yang sudah kalian buat di dalam buku besar. Nah, semuanya itu kemudian kalian pindahkan ke dalam neraca saldo. Nah, bagaimana cara membuat neraca saldo? Pertama, kolomnya ada kolom nomor akun, di mana setiap akun itu berbeda dalam buku besar. Mulai dari akun pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian nama akun. Setiap akun yang ditulis sesuai dengan secara urut, mulai dari aset, kemudian hutang, modal, pendapatan, hingga beban. Kolom debit membuat saldo akun dengan nilai debit mengacu pada buku besar, demikian juga dengan kolom kredit yang membuat saldo akun dengan nilai kredit yang mengacu juga pada buku besar. Nah, ini adalah contoh neraca saldo sebuah perusahaan di mana di sini terdapat kolom nomor akun, kemudian nama akun, debit, dan kredit. Di kelas sekilas sudah Ibu jelaskan bahwa untuk akun harta itu kodenya pasti diawali dengan nomor akun 1. Kemudian untuk kode hutang itu dengan kode 2, kemudian modal kode 3, 4 itu adalah kode penjualan atau pendapatan, kemudian 5 itu adalah kode beban. Sehingga di sini terlihat antara sisi debit dan kredit harus balance setelah kita memindahkan kode-kode ini dari buku besar yang sudah kalian tulis. Nah, setelah selesai neraca saldo tetap harus dilakukan di tahap kedua dalam tahap pengikhtisaran adalah tahap jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun dan harus disesuaikan ke dalam buku besar perusahaan. Atau di sini secara singkatnya jurnal penyesuaian adalah untuk menyesuaikan ke dalam keadaan yang sebenarnya di akhir periode, yaitu biasanya di per Desember di tahun tersebut. Nah, akun yang memerlukan jurnal penyesuaian apa saja? Yang pertama itu akun perlengkapan, memerlukan penyesuaian karena adanya pemakaian perlengkapan. Kemudian akun beban dibayar di muka memerlukan penyesuaian juga karena telah dijalani atau juga sudah jatuh tempo. Kemudian akun aktiva tetap memerlukan penyesuaian karena adanya penyusutan aktiva. Dan akun pendapatan memerlukan penyesuaian juga karena adanya pendapatan yang belum diperhitungkan atau penerimaan yang belum menjadi pendapatan. Kemudian ada akun beban, ini memerlukan penyesuaian karena adanya beban yang belum diperhitungkan atau pembayaran yang belum menjadi beban tersebut. Dan yang terakhir adalah akun pendapatan diterima di muka yang memerlukan penyesuaian karena berjalannya waktu atau diserahkannya prestasi pada pelanggan. Nah, langkah-langkah jurnal penyesuaian mulai dari beban perlengkapan, kemudian beban dibayar di muka, penyusutan peralatan, pendapatan diterima di muka, piutang pendapatan, beban sewa dibayar di muka, kemudian persediaan barang dagangan, dan piutang tak tertagih. Nah, berikutnya yang ketiga, nah ini adalah contoh dari jurnal penyesuaian sebelum kita beralih ke tahap pengikhtisaran yang ketiga.
Sini adalah contoh jurnal penyesuaian untuk akun-akun yang tadi sudah disebutkan, di mana di sini harus disesuaikan dan harus balance antara sisi debit dan sisi kredit. Nah, tahap yang ketiga dalam tahap pengikhtisaran yaitu adanya kertas kerja atau neraca lajur, sebuah catatan yang kita wajib memiliki untuk dibuat sebelum melakukan proses penyusunan sebuah laporan keuangan. Karena di sini tempat pencatatan neraca saldo pada keuangan perusahaan, kemudian digolongkan akun buku besar serta disesuaikan. Kertas kerja juga berfungsi sebagai alat yang dapat mempermudah atau meringkas dalam menyusun sebuah laporan keuangan itu secara manual, akan tetapi bukan bagian dari catatan suatu akuntansi secara formal. Kertas kerja juga berfungsi menjadi sebagai pokok acuan untuk mengoreksi pada buku besar, acuan untuk mengoreksi yang disamakan, mengoreksi pada buku besar yang disamakan, kemudian diseimbangkan, dan didata secara rapih berdasarkan penyusunan sebuah laporan keuangan. Nah, di sini tujuan dari kertas kerja yaitu untuk membantu atau memperingkas dalam proses penyusunan laporan keuangan, mengurangi jika ada suatu kesalahan yang mungkin terjadi atau dapat terjadi dalam proses penyusunan kertas kerja, dan mengoreksi terhadap keakuratan pada proses perhitungan yang telah dilakukan. Sementara jenis-jenis kertas kerja yaitu bentuk laporan kertas kerja 6 kolom, kemudian bentuk laporan kertas kerja 8 kolom, kemudian 10 kolom, dan bentuk laporan kertas kerja 12 kolom. Semua kertas kerja ini sudah pernah kita latihan di dalam kelas. Nah, ini adalah contoh kertas kerja. Di sini di mana pertama ada nomor akun, kemudian nama akun, sebelumnya ada neraca saldo, setelah neraca saldo itu ada jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo yang disesuaikan, setelah itu akan terlihat ke dalam laporan keuangan laba rugi dan neraca. Demikian untuk kegiatan pada tahap pengikhtisaran. Jangan lupa ada 3 poin yang kita bahas, yaitu tadi mulai dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.